Baik, selamat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih bahas terkait dengan produk pelapukan, ya, masih meneruskan pada pertemuan yang kemarin minggu yang kelima, karena di minggu kelima kita sudah membahas tentang produk pelapukan, terutama topik yang mineral sekunder dan mineral primer residual dan mineral sekunder. Dalam hal ini adalah mineral sekunder dan mineral lempung, bagaimana terbentuknya mineral lempung, kemudian oksida besi dan aluminium, mineral besi sekunder dan gosan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan, kita membahas tentang dua topik, yaitu produk terlarut serta struktur dan tekstur residual. Kalau kita lihat produk terlarut itu merefleksikan batuan asalnya. Jadi produk-produk terlarut, hasil terlarut yang di dalam air merupakan refleksi dari komposisi batuannya. Contohnya kita lihat misalnya Ca, Mg, dan CO3 itu merefleksikan pada batuan uh, gamping atau batuan karbonat. Ya, sementara batuan gamping atau batuan karbonat itu mineralnya bisa ada dua, yaitu kalsit, aragonit, dan dolomit gitu ya. Nah, kalsit dan aragonit sama rumus kimianya CaCO3, kemudian kalau yang dolomit itu CaMgCO3, jadi ada penambahan unsur Mg-nya. Nah, kalau misalnya di batu gamping itu batu gamping kemudian ada air di situ, CaCO3-nya bereaksi dengan H2O, ya, Ca-nya akan lepas. Jadi dia larut di dalam air, jadi Ca-nya tidak kelihatan di dalam air, Tapi kita bisa lihat, misalnya terutama kalau kalian di daerah asalnya di sana banyak batu gamping, kalau kita memasak air gitu ada kerak-kerak putih yang di dalam panci. Nah, itu sebenarnya adalah endapan-endapan Ca-nya. Jadi meskipun airnya bening, tetapi ketika kita masak gitu, kita uh, rebus, nanti ketika dingin Ca-nya akan mengendap gitu. Kemudian ada alkali, ini logam alkali, alkali tanah, dan koloid silika. Jadi kalau kita lihat alkali itu, logam alkali itu ada di golongan satu pada sistem periode unsur. Ya. Jadi di luar hidrogen. Jadi kalau sistem periode unsur yang golongan satu itu ada hidrogen. Jadi kalau kita lihat unsur-unsurnya di golongan satu itu kan Halinaka, RBCSFR, H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, di luar H itu bukan logam, jadi mulai dari Li ke bawah. Kemudian juga alkali tanah, itu kalau ada sistem periode unsur, itu ada di golongan 2, Be, Mg, Ca, gitu ya, Sr, Ba, dan Rn. Kemudian kalau koloid silika, ini dispersi partikel silikon dioksida atau silika amorf, atau artinya itu silika yang tidak punya bentuk. Kalau amorf dari dua suku kata A dan morf. A itu kalau bahasa Yunani tidak, berarti morf itu bentuk. Jadi tidak punya bentuk, jadi terlarut di dalam air. Nah, golongan ini itu produk-produk terlarut yang ini alkali, kemudian alkali tanah dan koloid itu banyak dijumpai pada batuan yang bersilika tinggi. Nah, prosesnya adalah hidrolisis. Kalau kita kembali lagi ke pertemuan yang sebelumnya dulu terkait dengan pelapukan kimia, itu salah salah satunya adalah ada reaksi hidrolisis, penyerapan hidrogen dan unsur hidrogen dan unsur OH gitu ya. Nah, itu yang proses hidrolisis. Jadi nanti ketika uh, batuan itu kemudian kena air, nah, proses yang bekerja itu adalah hidrolisis. Proses hidrolisis penyerapan H dan OH. Nah, biasanya larutan alkali ini akan mempunyai pH yang lebih dari 7, artinya dia akan bentuk basa. Jadi dia penyerapan OH. Jadi OH. Jadi kalau kita belajar kembali lagi ke asam dan basa pada kimia, itu OH itu akan bentuk relatif lebih basa. Jadi pH-nya lebih dari 7. Jadi meskipun ini pada batuan asam, ya, bersilika tinggi itu kan pada batuan asam gitu ya. Tetapi produk terlarutnya ketika mineral-mineral itu bereaksi dengan air, dia akan bentuk yang
relatif larutan relatif lebih basah karena pH-nya lebih dari 7. Kemudian juga kita bisa refleksikan, kita bisa lihat gitu ya, Ca dan Mg selain di batuan karbonat, itu pada batuan beku juga bisa. Jadi unsur Ca dan Mg itu juga bisa kita jumpai pada batuan yang relatif lebih basah atau mafic, ya, mafic ultra mafic. Nah, Ca sendiri kalau kita lihat secara deret bone itu masuk di dalam plagioclase atau Ca plagioclase yang nama mineralnya nanti dia adalah anortit. Mg ini ya masih terikat pada mineral ya, biasanya olivin gitu ya. Nah, Ca ini lebih mudah terpindahkan. Nah, makanya eh, Ca itu yang di plagioklas akan mudah larut, akan mudah lapuk, akan mudah lepas Ca-nya gitu ya. Nanti akan bentuk unsur yang baru atau mineral yang baru seperti yang kemarin. Jadi plagioklas itu akan bentuk mineral-mineral lempung biasanya, yaitu monodronit dan klorid. Nah, sedangkan Na dan K itu dijumpai pada batuan felsik dan lempungan atau argillisius. Nah, kalau kita lihat Na-nya ini adalah masih terikat pada plagioklas, yang Na plagioklas. Ya, mineralnya namanya adalah albit. Nah, sedangkan unsur K ini ada pada mineral ortoklas. Jadi sudah relatif lebih asam. Jadi kalium feldspar. Ya, jadi uh, feldspar ada dua jenis, plagioklas dan feldspar gitu ya. Nah, inilah juga akan bentuk mineral-mineral yang mineral lempung. Nah, K ini bisa terikat pada ilit. Ilit ini adalah mineral lempung, gitu ya. Tetapi Na sepenuhnya terlarutkan, jadi dia masih larut. Jadi akan bentuk larutan sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini komposisi pada batuan, gitu ya, pada air tanah di batuan yang misalnya endapannya kaya akan sulfida, ini makanya dia akan unsur sulfidanya akan jauh lebih tinggi, SO4. Di sini kalau kita lihat kandungannya ini bisa 6.600 gitu ppm, sedangkan di yang satunya adalah 1.650. Jadi kalau kita lihat ya lebih mudah terlarut. Kalau kita lihat di artinya kalau batuan yang banyak mengandung sulfida nanti bereaksi dengan air gitu ya, menyerap O, ya, S-nya itu akan berikatan dengan O, jadi akan bentuk sulfida atau sulfat ini. Ya, sulfat SO4. Nah, kalau seperti ini dia relatif lebih asam, ya, relatif lebih asam. Kemudian kalau kita lihat struktur dan tekstur residual, ini terutama pada biasanya pada batu gamping atau terurainya batuan gampingan atau kalkarius. Nah, biasanya juga akan mengurangi volume yang tadinya masif gitu ya, volumenya misalnya 100 meter kubik gitu, ketika dia larut akhirnya bolong, batu gampingnya itu bolong-bolong gitu. Jadi ketika bolong kan otomatis volumenya akan berkurang, tidak 100 meter kubik lagi, misalnya menjadi 75 meter kubik. Jadi terurainya atau larutnya batu gamping itu juga mengurangi volume. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ini awalnya adalah batu gamping masif gitu ya, terus kemudian mungkin itu ada retakan, terus kemudian air masuk. Nah, dulunya ini adalah masif, tidak bolong-bolong begini. Tapi karena proses pelarutan berjalan dengan waktu yang sangat lama dan sangat intensif, kemudian ini akan menjadi membesar. Nah, seperti ini kan menjadi berkurang volumenya yang saya sampaikan tadi. Misalnya dulunya ini adalah 100 meter kubik, jadi begitu di sini bolong-bolong, akhirnya volumenya akan berkurang. Ya misalnya menjadi 75 meter kubik gitu ya. Kemudian batuan lapuk juga secara kimia, nah itulah perbedaan antara batuan pelapukan yang fisika maupun kimia. Kalau fisika itu tidak merubah komposisinya, tidak merubah tekstur dan struktur, tetapi kalau kimia merubah baik struktur maupun teksturnya. Jadi kalau pelapukan fisika itu hanya merubah ukurannya, yang tadinya besar
menjadi kecil-kecil. Tetapi komposisinya yang kecil-kecil, yang pecah-pecah kecil-kecil itu masih sama dengan batuan asalnya. Tetapi kalau kimia, nanti begitu dia yang kecil-kecil tadi bereaksi dengan air, bereaksi dengan oksigen gitu, akan berubah. Ya contohnya tadi, dari plagioklas akan berubah menjadi mineral lempung. Dia akan berubah strukturnya. Tapi kadang gitu ya, kadang pelapukan kimia itu kalau tidak berjalan dengan intensif, kalau berjalan intensif, ya contohnya tanah gitu kan sudah berubah secara komposisi sudah berubah dengan batuan asalnya. Tetapi kadang masih kelihatan struktur dan teksturnya itu masih kelihatan. Nah kalau kita kembali lagi ke profil tanah kemarin, gitu, jadi eh, kalau misalnya pelapukan kimianya belum sangat intensif gitu dan masih kelihatan tekstur dan strukturnya, itu yang kita sebut sebagai saprolit, atau kalau di profil tanah itu di horizon C. Jadi horizon C itu peralihan dari tanah ke batuan asalnya. Jadi struktur dan teksturnya masih kelihatan. Tapi kalau horizon B dan horizon A, kalau di profil tanah, itu sudah tidak kelihatan sama sekali struktur dan teksturnya batuan asalnya. Mungkin kita bisa kenali dari warnanya, dari komposisi kimianya. Ya, kalau misalnya kayak seperti uh, tanahnya warnanya merah, gitu ya. Nah, kemungkinan asumsi kita, dugaan kita pertama adalah itu pada batuan beku yang kaya akan Fe-nya. Nah, tinggal kita lihat batuan beku yang kaya Fe itu pada batuan beku apa? Apakah mafic atau felsic? Itu. Tapi secara struktur dan tekstur sudah tidak kelihatan lagi batuan asalnya. Cuman kita bisa menduga, oh ini kalau warnanya seperti ini batuannya adalah seperti ini. Tetapi di saprolit masih kita bisa kenali, atau di horizon C itu masih bisa kita kenali. Strukturnya meskipun dia sudah lapuk, tetapi struktur dan teksturnya masih kelihatan, masih mencerminkan atau masih kelihatan dari batuan asalnya. Kalau di profil tanah ini yang saprolit masuk horizon C ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita di profil tanah gitu ya, kita bandingkan ini di profil tanah, ini horizon A, itu sama sekali tidak kelihatan batuan asalnya. Hanya kita bisa kenali mungkin dari warnanya. Ya, warnanya. Oh, kalau merah begini kemungkinan batuan induknya dulu adalah batuan yang kaya akan besi. Tinggal kita lihat yang batuan yang kaya akan besi itu kalau di batuan beku, apakah yang di mafic atau yang di felsic. Ya, kita kembali lagi, yang kaya akan besi ya kemungkinan adalah batuan yang mafic. Mungkin mafic sampai ultra mafic. Kemudian ke bawah ini horizon B masih tidak kelihatan, tetapi di horizon C ini masih kelihatan struktur dan teksturnya karena saprolit ini masih dekat dengan batuan asalnya. Jadi yang tadi saya sampaikan ini peralihan dari horizon A dan B ke batuan asalnya. Tetapi ketika proses pelapukan yang awal urutan pembentukan tanah itu yang terjadi adalah ini dulu. Ya, jadi ini batuannya, terus kemudian lapuknya menjadi saprolit, kemudian lapuk lanjut menjadi horizon B, terus kemudian berubah menjadi horizon A. Nah, ini yang saprolit gitu ya. Jadi kalau secara struktur data itu masih kelihatan gitu. Tapi kalau yang di sini kan tidak kelihatan. Jadi masih mencerminkan struktur dan tekstur dari batuan asalnya. Kemudian kalau struktur dan tekstur residual gitu ya, jadi pelapukan mekanis itu bisa terjadi karena efek pendinginan, di misalnya ketika mahma membeku gitu ya, kadang mahma membeku membentuk batuan beku itu tidak masif juga. Jadi ketika membeku dia akan retak-retak sendiri. Nah, hati-hati ketika kalian di batuan beku gitu. Apakah retaknya itu karena proses pendinginan atau karena tektonik gitu ya. Jangan kalau ada retakan gitu di batuan beku terus kita langsung ukur karnya untuk mengetahui arah tegasannya. Belum tentu. Ya kita lihat dulu orientasi dari retakannya. Kalau orientasinya teratur gitu ya, membentuk kekar-kekar yang berpasangan, dia kemungkinan dia tektonik, proses tektonik karena ada kompresi. Tetapi kalau retakannya tidak teratur, gitu ya, orientasinya tidak teratur, nah kemungkinan retakannya itu dari proses pendinginannya, gitu ya.
Kemudian pelepasan tekanan, kalau pelepasan tekanan, jadi ketika kita membicarakan tentang pelapukan fisik, itu ketika dia batuan bekunya membeku di bawah permukaan gitu, dia ada faktor pembebanan dari penutupnya, batuan tanah atau batuan penutupnya. Ketika batuan penutupnya hilang secara tiba-tiba gitu, itu membentuk reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi. Aksinya adalah faktor pembebanan tadi. Tapi ketika aksinya hilang, nanti dia akan bereaksi. Sama seperti begini, ada balon kalian tekan, tetapi kalau tekanan kalian, tangan kalian lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi ketika dia memberikan reaksi dari batuan beku ini akhirnya pecah-pecah begitu ya. Kemudian melakukan, nah, nanti ketika pecah-pecah ini mulailah aktivitas organisme. Jadi kalau misalnya ya tidak serta-merta tumbuh, misalnya karena ada faktor organisme, ada burung gitu ya makan buah, terus kemudian ada burungnya membuang kotoran, nah, kotorannya itu mengandung biji, kemudian masuk di sela-selanya begini, nah, bisa tumbuh. Ketika tumbuhannya ini tumbuh di sela-selanya ini juga mempercepat proses disintegrasi atau juga proses pelapukan secara kimia. Karena kalau kita kembali lagi, akar-akarnya, ujung akar itu akan mengeluarkan air asam. Airnya relatif lebih asam, nanti akan bereaksi dengan batuannya, mulailah proses pelapukan secara kimia. Jadi awalnya prosesnya adalah pelapukan fisika, jadi pecah-pecah. Pelapukannya pecah-pecah dulu, disintegrasi menjadi kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti karena dia kecil akan mudah bereaksi dengan batuan yang bereaksi dengan air, dengan udara. Nah, proses kimia mulai berjalan. Nah, ini struktur juga. Nah, perhatikan seperti ini kalau ini batuan beku yang saya sampaikan tadi, hati-hati gitu ketika di batuan beku. Kita lihat orientasinya dulu, nah, retakannya ini. Kalau ini misalnya retakannya kan orientasinya teratur nih. Jadi bentuk-bentuk kekar pasangan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini kemungkinan adalah karena proses tektonik. Jadi jangan serta-merta ketika di lapangan nanti ketemu batuan beku, ada retakan terus kalian ukur, kalian analisis tegasannya, belum tentu. Jadi belum tentu itu karena tektonik, karena tadi faktor pendinginnya, dia pecah-pecah sendiri. Ya. Kemudian ada proses geologinya di sini, ini proses pelarutannya. Jadi kalau misalnya batuannya belum terkonsolidasi dengan baik, gitu, atau belum mengalami pemadatan, kemudian kena hujan, nah yang belum mengalami pemadatan dia akan larut ke dalam air. Ya. Nah, artinya ini melalui dispersi secara mekanis, gitu. Jadi butirannya akan lepas-lepas, dia akan bentuk sisa-sisa seperti ini. Kemudian juga kalau kita lihat spheroidal weathering itu ya pelapukan mengulit bawang. Jadi awalnya seperti ini. Jadi awalnya pelapukan mengulit bawang itu adalah proses ini tektonik, ada kekar-kekar berpasangan. Jadi ketika ini kekar berpasangan, retakan-retakan inilah yang akan apa namanya bereaksi dengan air. Jadi air ini masuk, kemudian di pinggirnya ini akan lapuk dulu, gitu ya, lapuk dulu, akhirnya terus terus sampai ke tengah, gitu. Tetapi biasanya kalau di tengah dari spheroidal weathering itu batuannya masih uh, fresh, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini itu batuannya kadang struktur dan teksturnya sudah tidak kelihatan, gitu. Tetapi bentuknya itu kelihatan bentuknya seperti bawang, gitu ya. Makanya disebut sebagai spheroidal weathering, bukan kulit bawang. Nah, biasanya di tengah ini, inilah yang masih kita bisa kenali batuan asalnya. Jadi awalnya kemungkinan di sini ada kekar-kekar berpasangan, gitu ya. Ini kekar-kekar berpasangan, air masuk, yang bereaksi dengan air itu adalah yang diretakan-retakan dulu. Makin lama makin ke tengah, makin ke. Kalau ini prosesnya berlanjut terus ya nanti batuan yang di tengah ini ya habis gitu ya. Yang batuan freshnya juga sudah mengalami pelapukan sempurna dan tidak bisa kelihatan lagi struktur dan teksturnya. Dia akan bentuk tanah seperti biasa.
Oke, ini kalau kita lihat nih. Nah, ini kan kalau kalau di sini, nah, ini sudah nggak ketahuan ini apa namanya struktur dan teksturnya. Jadi kalau kita sini sudah tertutup gitu ya, ini tertutup. Kalau ini jadi tanah itu kan proses apa namanya bukan proses bentuk kulit bawangnya ini kan tidak kelihatan karena sudah tertutup tanah. Jadi kita nggak tahu. Nah ini kebetulan misalnya ini tertutup tanah terus kemudian kita kupas itu tanahnya, mulailah kelihatan. Oh ternyata itu pelapukan tanahnya itu pembentukan tanahnya itu awalnya dari spheroidal weathering ini, spheroidal weathering yang saya sampaikan tadi. Nanti lama-lama habis dan batuan freshnya ini akan lapuk sempurna menjadi tanah. Nah, struktur spheroidal weatheringnya juga sudah tidak kelihatan lagi nantinya. Nantinya akan tidak kelihatan. Nah, ini perhatikan. Seperti ini yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi di pinggir ini secara struktur dan tekstur sudah tidak bisa kita kenali lagi. Gitu. Sudah berubah dengan yang di sini. Ini kelihatan sekali fresh, gitu ya, masih fresh, warnanya abu-abu, gitu ya. Ya, kalau misalnya ketemu abu-abu begini, ya dugaan kita adalah batuannya andesit, gitu ya. Kemudian kita lihat teksturnya, apakah dia avanitik, gitu ya, atau vanering. Kalau kita lihat seperti ini, dia relatif ke apanitik atau sampai vanerik halus, gitu, masih kelihatan dan warnanya abu-abu, ya, kemungkinan batuannya andesit. Nah, kalau kalian ketemu di lapangan seperti ini, gitu, ini yang menjadi pedoman kita. Oh, kalau misalnya andesit, lapukannya tuh warnanya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya pas pemetaan gitu nggak ketemu nggak ketemu singkapan, tetapi warna soilnya masih kita kenali seperti ini, oh kemungkinan di bawah di bawah tanah ini adalah batuannya seperti ini. Nah ini retakannya. Jadi kalau seperti ini di batuan beku, perhatikan ini retakan-retakannya. Kalau retakan-retakannya ini teratur orientasinya begitu, seperti ini. Ini kan kemungkinan ada tektonik. Nah kemudian nanti air yang masuk di sini. Nah ketika air masuk, air atau H2O itu secara kimia itu tidak murni H2O. Jadi di dalamnya ada unsur-unsur terlarut. Mungkin ada Ca, ada Mg, ada Ni gitu ya. Nah, ketika airnya meresap atau masuk di dalam sela-sela ini, nanti unsur-unsur itu ada yang tertinggal di situ atau ada yang mengendap di retakan-retakan. Nah, kalau misalnya ini batuannya apa namanya? Batuan basah sampai ultra basah gitu terus kemudian mengalami proses serpentinisasi. Nah, bisa saja nanti nikelnya itu terlarut dalam air kemudian mengendap di sela-selanya. Nah, nikelnya akan mengendap di sela-selanya ini akan membentuk eh, mineral namanya garnierit ya kemarin. Atau misalnya kalau di batuan yang relatif menengah gitu ya, relatif menengah sampai asam, ya, menengah sampai asam gitu. Kalau kena retakan gitu, nah, kalau ini ada air gitu, terus kemudian batuannya ini asam atau intermediate, banyak plagioklasnya. Plagioklas itu misalnya banyak unsur Ca-nya, ada unsur Ca-nya, nah, Ca-nya nanti larut dalam air, bereaksi dengan karbonat di dalam air, dia akan bentuk mineral baru di sini. Nah, jadi bisa saja ini mineralnya adalah kalsit. Makanya kenapa kok di situ tidak ada batu gamping, tetapi di retakan-retakan batuan beku itu muncul urat-urat kalsit misalnya. Di sini ada urat misalnya, terus kita tetes HCl itu ngejos, berbuih. Gitu. Jadi padahal di sekitarnya tidak ada batuan beku, tidak ada batuan karbonat atau batu gamping. Nah, kemungkinan Ca-nya atau kalsitnya yang di sini itu karena hasil pelapukan dari mineral-mineral yang ada di batuan itu tadi. Ada di plagioklasnya. Plagioklasnya kemudian kena air larut, Ca-nya lepas, terlarut dalam air. Nah, sementara di air itu juga ada unsur karbonatnya, CO3-nya gitu ya, CO-nya. Nah, nanti bereaksi dengan Ca akan bentuk CaCO3 akhirnya mengendap di situ. Nah, nanti itu yang sering kalian jumpai misalnya di batuan beku kok ada unsur ada urat-urat kalsit dari mana sementara batu gampingnya tidak ada.
Padahal kalau kita lihat batu gamping kan mudah larut. Ya kalau di atasnya batuan beku ada batu gamping, ya tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada batu gamping, ya kita sebagai orang geologis, oh ini kalsitnya ini berasal dari hasil pelapukan dari mineral-mineral yang ada di batuan itu, kemudian terlarut dan bentuk urat kalsit yang ada di situ. Nah, ini contohnya tadi. Jadi kalau misalnya ini sudah retak, nah perhatikan orientasinya kalau dia retaknya teratur gitu ya, kemungkinan tektonik, terus kemudian nah ini ada warna putih-putih ini. Bisa saja warna putih ini urat kalsit atau dia urat kuarsa. Jadi tergantung di batuannya atau komposisinya gitu ya. Meskipun dia batuan basa atau ultra basa itu juga ada di mineral itu ada siliknya. Nah, Si-nya ketika dia mineral tersebut bereaksi dengan air itu Si-nya dia akan lepas larut. Nah, di dalam air dia akan berikatan dengan O sehingga ketika airnya melalui retakan begini dengan kondisi suhunya mungkin relatif lebih dingin, dia akan bentuk mengendap, bentuk urat-urat kuarsa. Ya meskipun urat kuarsa atau kalsit itu juga nanti ada proses yang namanya proses hidrotermal. Tapi kalau tidak ada proses hidrotermal, ya kita memahaminya karena ini proses pelapukan secara kimia. Ya, ya kalau misalnya batuannya ada unsur nikelnya atau ada kromnya, Cr-nya gitu. Ya mineral itu bereaksi dengan air, nikel atau Cr-nya dia akan lepas terlarut dalam air, kemudian airnya masuk dalam retakan, dia akan mengendap. Nah, mengendap itulah nanti akan bentuk ya seperti urat-urat garnierit gitu ya atau krom gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya krom garnierit ya. Di sini perhatikan di sini tidak pecah-pecah, di sini pecah-pecah. Nah, garnieritnya mengisi retakan-retakan ini ya karena proses tadi pelapukan kimia terus kemudian mengisi, airnya mengikuti retakan-retakan ini kemudian si nikelnya akan mengendap untuk semacam urat-urat Garnier. Ini lebih jelas gitu ya. Ini kemudian tekstur sisa dan pelapukan kadang di batuan juga begini. Jadi sebenarnya kemungkinan yang bolong-bolong ini dulunya ada mineral. Sebelumnya ada mineral, kemudian proses pelapukan secara kimia. Nah ini mineralnya dia akan lepas. Mineralnya akan lepas, nah hasil lapukannya tertinggal. Jadi membentuk semacam bolong-bolong begini. Nah warna hitam kemerahan ini kemungkinan adalah oksida-oksida besi. Jadi kemungkinan mineral-mineral yang dulunya tertanam di bolongan-bolongan ini banyak mengandung unsur Fe. Ya, Fe dia akan Fe ini akan lepas, kemudian berikatan dengan O, dia akan bisa membentuk Fe, FeO maupun Fe2O3. Jadi kalau mineral seperti ini ya kemungkinan bisa hematit atau bisa jarusit gitu ya di warna-warna seperti ini. Nah kalau yang warna-warna hijau kalau dia ini batuannya ultra mafic atau mafic ya kemungkinan dia adalah uh, garnierit atau banyak produk nikel atau kadang dari hasil pelarutan tadi ya dari pelarutan terus kemudian airnya mengalir mengendap di somewhere gitu ya dia akan bentuk-bentuk nodul-nodul. Jadi dia akan, ini prosesnya jutaan tahun, dia akan mengendap gitu ya, bentuk proses nodul-nodul seperti ini. Nah bisa saja kalau misalnya airnya banyak mengandung besi, ya nodulnya ini adalah nodul besi, Fe. Jadi dia dari pelapukan batuan yang di sekitarnya, mungkin di sini ada pegunungan, pegunungan ini banyak, misalnya banyak mengandung mineral yang banyak mengandung besi, jadi mineralnya dia akan lapuk karena proses air tadi, reaksi dengan air, Fe-nya lepas terlarut dalam air, nanti dalam kondisi lingkungan tertentu, kimia tertentu, Fe-nya akan mengendap. Nah, ketika mengendap, terus dia akan bentuk kompresi sehingga terbentuk yang seperti ini bulat-bulat. Kalau di batu gamping ya perhatikan ini proses pelarutan. Mungkin ini batu gamping yang di sini dengan di sini dulunya adalah nyambung. Tapi karena ada faktor retakan di sini, terus kemudian airnya
masuk membentuk melarutkan di batu gamping itu, akhirnya batu gamping yang di sini lepas dari sini sehingga membentuk seperti ini. Ya, jadi ini adalah produk struktur dan tekstur residual pada batu gamping, di mana prosesnya awalnya adalah proses secara kimia. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk pelapukan. Dalam hal ini adalah produk terlarut dan struktur serta tekstur residual. Terima kasih.